Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Amanda dan rekan saya ada Erni Darman, Cahaya Nurjana. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yaitu pemberontakan anti-ajis. Nah, sebelum kami mempresentasikan pemberontakan anti-ajis, media yang kami buat yaitu diorama. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tujuan pemberontakan anti-ajis, dampak pemberontakan anti-ajis, latar belakang pemberontakan anti-ajis, terus tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan anti-ajis. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan latar belakang pemberontakan anti-ajis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang anti-ajis setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada akhir 1949 terjadi antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan sejumlah kelompok di daerah termasuk di Sulawesi Selatan. Salah satu tokoh yang memberontak adalah Kapten Andi Ajis, seorang mantan perwira KNDL yang merasa bahwa pemerintah RIS tidak menghormati hak-hak otonomi pemerintah RIS negara Indonesia Timur, bagian dari RIS. Peristiwa utama pada 5 April 1950, Andi Ajis memimpin sekelompok pasukan bekas KNDL untuk mengambil alih kendali atas Makassar. Mereka menyerang markas militer. Tujuan utama dari Andi Ajis adalah mempertahankan otonomi NIT dan menolak masuknya pasukan dari Jawa ke Sulawesi. Pemerintah RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta memerintahkan Andi Ajis untuk menyerang dalam waktu 4 kali 24 jam. Ketika Andi Ajis tidak sepenuhnya memenuhi ultimatum tersebut, pasukan dari batalion orang dikirim untuk mengamankan Makassar. Mereka tiba di pelabuhan Makassar pada April 1950 yang sesuai dengan momen dalam foto tersebut. Hasil akhir, Andi Ajis akhirnya menyerah pada tanggal 15 April 1950 setelah tekanan militer dari pemerintah RIS. Peristiwa ini mempercepat penghapusan negara Indonesia Timur dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, berikut penjelasan tentang latar belakang pemberontakan Andi Ajis, dan di sini saya akan menjelaskan tujuan pemberontakan Andi Ajis. Pada April 1950 adalah untuk mempertahankan status quo di negara Indonesia Timur dan menolak integritas NIT ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang ingin menyatukan wilayah Indonesia di bawah satuan pemerintahan NKRI, menggantikan sistem federal yang sebelumnya diterapkan. Nah, saya juga akan menjelaskan apa itu status quo. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa status quo adalah keadaan tetap sebagaimana yang ada sekarang atau pembekuan keadaan. Saya juga akan menjelaskan tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Andi Ajis. Tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Andi Ajis yaitu ada Andi Ajis, yang kedua ada Sultan Hamid, ada Kolonel Alex Kaliwak, terus ada Kolonel Soeharta, terus ada Kapten Wiryadinata dan Swekawati. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya ini. Nah, teman-teman, dalam proyek kami ini menunjukkan bagian dari salah satu operasi militer untuk menjaga keamanan di Pelabuhan Makassar pada April 1950. Ini tuh setelah direbut kembali oleh pasukan batalion Worang. Apa sih batalion Worang itu? Nah, pasukan batalion Worang ini
dinamai oleh komandannya, yaitu Komandan Kawilarang, atau biasa dikenal batalion orang ini biasa dikenal dengan RPKAD, Resimen Para Komandan Angkatan Darat. Mereka ini mereka adalah salah satu unit militer Republik Indonesia. Secara keseluruhan, operasi militer ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan NKRI dan menghilangkan ancaman separatis serta pemberontakan bersenjata di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi kita juga akan menjelaskan nih dampak dari pemberontakan anti-Ajis. Saya akan menjelaskan dampak pemberontakan anti-Ajis. Dampaknya itu, pemerintahan menindak tegas pemberontakan dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kaliwang. Selain itu, anti-Ajis juga meminta untuk mendata ke Jakarta terkait peristiwa tersebut dan menarik pasukan dari wilayah yang mereka duduki. Nah, kita sudah menjelaskan dampaknya, sudah menjelaskan tujuannya dan tokoh-tokohnya dan apa yang juga yang terlibat dari foto ini. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan apa sih kesimpulan yang kami ambil dari pemberontakan anti-Ajis ini. Kesimpulan dari pemberontakan anti-Ajis adalah pentingnya peran perjuang lokal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan ini menunjukkan bahwa semangat perlawanan dan tekad untuk mencapai kemerdekaan tidak hanya berasal dari pusat kekuasaan di Pulau Jawa, tetapi juga pemberontakan anti-Ajis dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang dianggap menindas dan mengeksploitasi rakyat Sulawesi Selatan. Sekian saja materi yang kami sampaikan. Jika ada yang kurang, Oke, ini menarik ya, pemberontakan anti-Ajis nih, anti-Ajis. Nah, dari pemberontakan ini dikenal dengan nama anti-Ajis, gitu kan. Nah, menurut kamu kenapa sih pemberontakan ini bisa terjadi gitu? Apa penyebabnya gitu? Penyebabnya karena penyebabnya itu karena ketidakpuasan anti-Ajis berada di TNI karena perannya itu tidak dianggap penting, Pak. Karena inilah anti-Ajis memberontak. Oke, udah tutup. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.